Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok SKDA 3. Pada kesempatan baik ini, kami akan mempresentasikan penugasan studi proyek kami yang berjudul Tuberculosis Multidrug Resistant. Adapun anggota kelompok SKDA 3 dapat dilihat pada layar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Niputu Silananda Santiadi dengan 3 digit nama akhir 017. Di sini, saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit yang terkenal di dunia. Saat ini, TB menarik perhatian besar karena menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di Indonesia dan dunia. Di Indonesia, TB menjadi penyebab kematian nomor 1 di antara penyakit menular dan peringkat 3 dari 10 penyakit pembunuh tertinggi. Setiap tahunnya, TB menjadi penyebab 100.000 kasus kematian. Hal ini menunjukkan betapa serius dan mengerikannya dampak TB di masyarakat. Munculnya masalah lain seperti TB MDR dengan kasus 23 per 100.000 semakin menjadikan TB sebagai ancaman kesehatan yang signifikan. Tingginya kasus penyebaran TB di Indonesia diperparah oleh beberapa faktor, seperti tingkat kepatuhan yang rendah terhadap pengobatan jangka panjang, daya tahan tubuh yang lemah, serta faktor sosial ekonomi yang membuat pengobatan TB kurang terjangkau atau kurang diprioritaskan. Selain itu, kondisi lingkungan yang tidak sehat, kepadatan penduduk, dan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan juga meningkatkan angka penularan. Nah, ditambah adanya faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya efek samping selama pengobatan seperti usia lanjut, berat badan, status pekerjaan, riwayat pengobatan, komorbiditas, dan gaya hidup seperti mengkonsumsi alkohol dan merokok juga turut memperparah penyebaran TB. Kemudian muncul masalah resistensi obat yang berkaitan dengan pengobatan TB menjadi faktor tambahan yang memperparah kasus TB. Nah, masalah ini terjadi karena banyak pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga membuat kuman TB menjadi semakin kebal terhadap obat-obatan, sehingga menyebabkan kasus kematian akibat pasien TB resisten terhadap pengobatan juga meningkat, terutama pada kasus multi-drug resistant tuberculosis atau TB MDR. Nah, pengobatan TB MDR ini juga sering dikaitkan dengan efek samping yang bervariasi dari ringan hingga berat. Nah, resistensi bakteri itu disebabkan oleh penggunaan OAT yang tidak sesuai baik dari segi dosis, cara pemakaian, ataupun durasi pemakaian. Nah, besarnya dampak dan kecepatan penularan TB menjadi masalah besar di kasus TB MDR yang semakin meningkat menjadikan upaya pencegahan dan pengobatan semakin gencar dilakukan. Sedangkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pasien akan ketekunan menyesuaikan pengobatan menjadi hal yang harus diperhatikan, sehingga penting untuk mengetahui pencegahan, penularan, dan pengobatan yang tepat bagi pasien TB, khususnya TB MDR. Baik, izin melanjutkan. Pertama, perkenalkan nama saya Nilu Putu Adi Dinda Puspita dengan 3 digit terakhir 61. Untuk rumusan masalah sendiri ada 9. Di mana yang pertama, apa definisi dari TB MDR? Yang kedua, bagaimana etiologi TB MDR? Yang ketiga, bagaimana epidemiologi TB MDR? Yang keempat, bagaimana patofisiologi TB MDR? Yang kelima, bagaimana diagnosis dari TB MDR? Yang keenam, bagaimana tata laksana TB MDR? Yang ketujuh, bagaimana strategi pengobatan TB MDR? Dan yang kedelapan, bagaimana komplikasi TB MDR? Dan serta yang terakhir, bagaimana pencegahan TB MDR? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Sri Darmianti dengan 3 digit NIM 38. Izin melanjutkan presentasi di bagian tujuan penulisan. Jadi untuk tujuan umum, student project ini dibuat dengan tujuan sebagai media untuk menggali pemahaman mahasiswa mengenai TB MDR, dan untuk tujuan khususnya yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai definisi, etiologi, epidemiologi, patofisiologi, diagnosis, tata laksana, komplikasi, pencegahan, serta memberikan wawasan tentang strategi pengobatan dan penanganan efektif pada TB MDR. Selanjutnya untuk manfaat penulisan, jadi manfaat teoritisnya yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai TB MDR, dan manfaat praktis yang pertama bagi mahasiswa, student project dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai definisi, etiologi, epidemiologi, patofisiologi, diagnosis, tata laksana, komplikasi, pencegahan, serta memberikan wawasan tentang strategi pengobatan dan penanganan efektif TB MDR. Dan yang kedua bagi masyarakat yaitu menjadikan artikel penulisan sebagai wawasan masyarakat mengenai TB MDR. Dan yang terakhir bagi institusi itu dapat menjadikan student project sebagai media belajar dan menambah kepustakaan mengenai TB MDR. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya mohon izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Edward Surya Wibowo dengan 3 digit terakhir 239. Nah, jadi tuberkulosis tersebut adalah salah satu penyakit menular yang mematikan di dunia. Nah, hal ini menjadi perhatian global karena masih ada lebih dari 3 juta orang yang tidak terdiagnosis secara resmi dalam program TB nasional. Nah, pada tahun 2015, TB termasuk dalam penyebab 10 kematian akibat penyakit menular di seluruh dunia, melebihi angka dari HIV/AIDS. Nah, tuberkulosis tersebut adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang memasuki tubuh manusia, terutama menyerang paru-paru dan menyebabkan kesulitan bernapas pada penderita. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang umumnya menginfeksi paru-paru manusia. Bakteri ini bersifat aerob dan memiliki laju pertumbuhan yang sangat lambat. Nah, selain itu, bakteri ini tahan terhadap kondisi kering, disinfektan, serta asam dan basa.
Nah, tuberkulosis tersebut dapat menular antara manusia melalui media udara, terutama saat penderita batuk ataupun bersin. Nah, multidrug resistant tuberculosis atau MDR-TB adalah kondisi di mana Mycobacterium tuberculosis menunjukkan kekebalan atau resistensi terhadap dua obat anti tuberkulosis lini pertama, yaitu isoniazid dan rimfampicin. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Imadi Yogi Setredma Putra dengan 3 digit tim terakhir 202. Saya izin mempresentasikan mengenai etiologi dari TB MDR. Resistensi Mycobacterium tuberculosis terjadi akibat mutasi kromosom yang spontan dan acak. Ini dapat mengurangi sensitivitas terhadap obat-obatan. Terdapat beberapa mekanismenya. Yang pertama yaitu aktivasi pompa efflux di permukaan bakteri. Yang kedua, produksi enzim yang menonaktifkan obat, kemudian perubahan pada target obat, dan gangguan dalam proses aktivasi obat. Resistensi terhadap obat anti-TB tertentu terjadi secara bertahap melalui akumulasi mutasi, dimulai dengan resistensi terhadap isoniazid, lalu berkembang menjadi resistensi terhadap rifampicin atau etambutol. Resistensi Mycobacterium tuberculosis terdapat dua jenis, yaitu secara primer dan sekunder. Secara primer yaitu jika pasien terpapar bakteri yang sudah resisten. Kemudian secara sekunder, akibat dari ketidakpatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, penggunaan regimen obat yang tidak memadai, atau malabsorpsi obat. Secara global, penyebab MDR-TB meliputi yang pertama yaitu perawatan tidak teratur, yang kedua kemoterapi jangka pendek, yang ketiga transmisi komunitas, dan yang terakhir yaitu transmisi di fasilitas kesehatan. Perkenalkan, nama saya Naomi Maulani Jawabannya dengan 3 Maret 099. Di sini saya akan lanjutkan pada bagian epidemiologi TB MDR. Pada tahun 2019, diperkirakan terdapat 495.000 kasus MDR TB di seluruh dunia yang menyumbang sekitar 3-4% dari kasus TB baru dan 18-21% dari kasus yang pernah diobati sebelumnya. Negara-negara seperti India, China, dan Pakistan menyumbang porsi yang signifikan dari beban global MDR TB. Prevalensi MDR-TB lebih tinggi pada pria, yaitu 9,39 per 100.000 dibandingkan wanita, 7,95 per 100.000, dengan prevalensi tertinggi pada kelompok usia 75-79 tahun. Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban tuberkulosis tertinggi di dunia, menempati peringkat ketiga setelah India dan China. Menurut data dari WHO pada tahun 2019, terdapat sekitar 5.000 kasus MDR-TB di Indonesia, namun hanya 9.800 kasus yang terdiagnosis, dan di antara diobati hanya 47% yang berhasil mengerjakan pengobatan. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya izin menjelaskan lagi mengenai patofisiologi TB MDR. Paparan droplet terinfeksi merupakan penyebab utama dari infeksi Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Bakteri berkembang biak selama 2-12 minggu hingga mencapai jumlah yang cukup untuk memicu respon imun yang terdeteksi melalui tes tuberkulin. Antigenisitas Mycobacteria yang tinggi akibat komponen dinding sel seperti WXD, fosfolipid, dan glikoprotein merangsang respon imun tubuh. Perubahan pada gen yang mengkode target obat atau enzim adalah mekanisme utama dari resistensi obat pada Mycobacterium tuberculosis. Polimorfisme nukleotida tunggal, penyisipan, dan penghapusan gen semuanya dapat mengubah DNA bakteri. Gen dapat mengalami mutasi berturut-turut yang menyebabkan perkembangan resistensi obat. Resistensi obat pada Mycobacterium tuberculosis disebabkan oleh perubahan kromosom yang mempengaruhi kerentanan terhadap obat tertentu. Baik, perkenalkan, nama saya Kadebella Koniasari dengan 3 digit internal 26. Jadi saya akan menjelaskan mengenai diagnosis TB MDR. Jadi diagnosis TB multidrug resistant dapat dilakukan sesuai dengan alur diagnosis TB resistant obat oleh PPDI, di mana pasien yang sudah memiliki klinis yang sesuai dengan TB akan melakukan tes cepat molekuler yang sudah banyak dimiliki seluruh fasilitas kesehatan Indonesia. Dari tersebut, apabila hasilnya adalah positif MTB dan rifampicin resistan, maka pengobatan TB-RO sudah dapat dilakukan sembari melakukan pemeriksaan biakan dan uji kepekaan OAT lini 1 dan 2. Apabila terbukti positif rifampicin dan isoniazid dengan atau tanpa diikuti resisten terhadap OAT lini pertama lainnya, maka diagnosis TB MDR sudah dapat ditegakkan. Bisa di next. Baik, perkenalkan, nama saya Aniputu Cynthia Bella dengan 3 digit yang terakhir 108. Di sini saya akan bahas mengenai tata laksana TB MDR. Yang pertama, dapat dilakukan perencanaan. Pada tahap ini, dilakukan diagnosis dan evaluasi awal dengan pengujian laboratorium, pemeriksaan klinis berupa pemeriksaan fisik, dan riwayat kesehatan pasien. Yang kedua, dapat dilakukan pelaksanaan. Pada tahap ini, pemberian obat harus sesuai dengan regimen pengobatan yang telah direncanakan, dan lakukan dokumentasi seperti mencatat obat, dosis, jadwal dengan tepat. Kemudian yang ketiga, ada monitoring. Pemantauan dilakukan untuk melihat respon pengobatan, efek samping dari obat-obatan, serta kesehatan umum, dengan menanyakan kepada pasien atau pemeriksaan fisik. Dan yang terakhir, dapat dilakukan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan secara rutin untuk melihat perkembangan klinis dan laboratorium. Apabila menunjukkan ketidakberhasilan pengobatan, diperlukan penyesuaian regimen kembali sesuai dengan kebutuhan pasien. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Jason Pratama dengan 3 digit yang terakhir 054. Tuberkulosis multidrug resistant atau TB MDR merupakan salah satu keadaan yang dalam pasien dengan penyakit tuberkulosis yang mengalami resistensi terhadap satu lebih pilihan pengobatan anti tuberkulosis atau OAT sesuai hasil pemeriksaan laboratorium sudah terstandar. Keadaan ini masih menjadi masalah kesehatan serius mengingat penularan juga angka kejadiannya masih terus meningkat. Dan maka dari itu diperlukan beberapa strategi terutama dalam pengobatannya agar pasien dapat memiliki kualitas hidup juga prognosis yang jauh lebih baik. Kesembuhan total pada penyakit ini masih memerlukan waktu sekitar 6 bulan dan masih menjadi tantangan untuk pasien maupun tenaga kesehatan. Pengobatan tuberkulosis yang tidak lengkap tentu akan menyebabkan risiko pengembangan resistensi, penularan juga kematian yang jauh lebih tinggi. Nah, pada dasarnya diperlukan beberapa strategi terutama dalam pengobatannya untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan tuberkulosis, terlebih dalam mencegah ataupun menangani keadaan multidrug resistant dengan cara directly observe treatment short course ataupun DOTS.
di mana strategi tersebut berfokuskan dalam memastikan seluruh pasien yang sudah terbukti sekaligus terdiagnosis sebagai TB MDR, terlebih berdasarkan hasil uji pemeriksaan kepekaan Mycobacterium tuberculosis, secara cepat harus mendapatkan akses pengobatan TB MDR yang sudah terstandar juga bermutu. Di mana pasien dengan TB MDR juga perlu mendapatkan panduan OAT untuk panduan standar yang mengandung OAT lini kedua. Panduan OAT ini juga dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan hasil uji kepekaan Mycobacterium tuberculosis dengan panduan yang sudah ditetapkan. Tidak hanya itu, peran berbagai macam sektor juga berperan dalam mewujudkan strategi pengobatan pasien TB MDR. Contohnya adalah komitmen politik yang berkesinambungan. Nah, tentunya hal tersebut dapat dicapai dengan kerjasama lintas sektor, pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dukungan dari berbagai macam pihak seperti pihak keluarga, kemudian ada juga dari pihak masyarakat, dan juga adanya dukungan dari kebijakan pengendalian TB untuk pelaksanaan program secara nasional, terlebih terkait dengan kesediaan OAT lini pertama juga lini kedua, sarana pelaksanaan penunggu lain, dan juga penguatan program pengendalian TB nasional. Nah, tentunya pengobatan yang dilakukan oleh pasien harus mendapatkan pendampingan oleh petugas kesehatan atau pengawasan minum obat atau PMO, di mana terlebih dalam mengatasi kejadian efek samping obat OAT lini kedua yang tentu jauh lebih rumit dalam penanganannya. Nah, tentunya di sini pasien TB MDR dengan kepatuhan pengobatan yang tinggi memiliki angka keberhasilan pengobatan yang jauh lebih tinggi dan maupun angka kematian juga putus berobat yang jauh lebih rendah. PMO dapat dilakukan melalui layanan pesan singkat atau short message service atau melalui aplikasi WhatsApp yang berpotensi meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan tuberkulosis secara berkala. Di mana PMO ini sangat direkomendasikan pada pasien TB MDR dalam kondisi berat, pasien TB dengan HIV, dan juga pasien yang memiliki risiko tinggi putus pengobatan sehingga angka keberhasilan dari pengobatan dan juga konversi sputum pada bulan kedua jauh lebih tinggi. Dan di sini diharapkan bahwa pasien mendapatkan obat setiap hari tanpa putus dan diawasi langsung dalam upaya mencegah terjadinya kekebalan terhadap semua jenis obat anti tuberkulosis maupun OAT, terutama rifampicin yang tidaknya diminum oleh pasien selama 2 bulan. Mungkin sekian dapat saya sampaikan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, nama saya Sylvia dengan 3 diskrimer 130. Komplikasi lebih lanjut dari TB MDR adalah pre-existing drug resistant TB atau pre-XDR TB dan excessively drug resistant TB atau XDR TB. Kedua jenis TB ber MDR lanjutan ini merupakan jenis TB yang jarang ditemukan dan memiliki prognosis yang lebih buruk dikarenakan eksistensinya terhadap hampir semua jenis obat TB. Komplikasi paling umum dari TB adalah disebabkan oleh lamanya durasi pengobatan yang perlu dijalani oleh pasien dan biasanya pengobatan dapat berlangsung hingga 2 tahun atau lebih. MDR TB juga sering diasosiasikan dengan tingginya kasus mortalitas selama pengobatan berlangsung. Hal ini dikarenakan MDR TB yang sering dikaitkan sebagai komorbid penyakit lain seperti HIV, diabetes, dan juga CKD. Pendekatan multifaktorial diperlukan dalam menangani komplikasi yang disebabkan oleh MDR TB. Contohnya adalah seperti metode diagnostik yang cepat dan tepat, patient centered care, dan lain-lain. Sekian besar, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gede Suboteo Paramarta dengan 3 diskrimer 209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan TB MDR. Pencegahan tuberkulosis multidrug resistan merupakan pendekatan yang komprehensif mengingat resistensi obat membuat pengobatannya lebih sulit dan panjang. Adapun pencegahannya yaitu yang pertama pengobatan yang tepat dan lengkap untuk TB sensitif obat. Nah, untuk pencegahan TB MDR dimulai dengan memastikan pengobatan yang tepat dan lengkap bagi penderita TB yang belum resisten obat. Yang berikutnya ada screening dan juga deteksi dini. Deteksi dini kasus TB MDR sangat penting. Tes cepat berbasis molekuler seperti GenExpert memungkinkan deteksi resistensi rifampicin dan isoniazid sejak awal. Yang berikutnya ada infeksi laten TB MDR. Untuk individu yang terpapar penyakit ini, terutama kontak rumah tangga, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pentingnya pengobatan profilaksis menggunakan obat-obatan levofloxacin. Dan yang terakhir adalah penguatan sistem kesehatan. Dikarenakan keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antara fasilitas kesehatan, dan keterbatasan tenaga medis menjadi hambatan dalam penanganan TB MDR ini. Mungkin sekian dari saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik tuberkulosis terutama menyerang paru-paru dan menyebabkan kesulitan bernafas. Untuk multidrug resistant tuberkulosis atau TB MDR merupakan kondisi Mycobacterium tuberculosis yang menunjukkan kekebalan atau resistensi terhadap 2 obat anti tuberkulosis lini pertama, yaitu isoniazid dan rifampicin. TB MDR terjadi ketika Mycobacterium tuberculosis resisten terhadap pengobatan TB minimal dengan 2 obat tersebut, yaitu rifampicin dan isoniazid. Secara primer, resistensi muncul saat seorang terpapar bakteri yang resisten, lalu secara sekunder resistensi berkembang akibat ketidakpatuhan pasien yang menjalani pengobatan, penggunaan regimen obat yang tidak memadai atau malabsorpsi obat. Gejala utama seperti batuk, demam, keringat malam, dan penurunan berat badan yang sering muncul secara perlahan sehingga risiko penularan dan keterlambatan pengobatan meningkat. Untuk menegakkan diagnosis dapat berdasarkan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan lab dan radiologis. Mendiagnosis pasien TB MDR, yang pertama dari mendiagnosis pasien TB dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan tes cepat molekuler untuk titik berat manajemen yang dilakukan seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya. Pada dasarnya diperlukan strategi yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengobatan tuberkulosis. Komplikasi yang umum pada TB MDR disebabkan oleh lamanya durasi pengobatan yang perlu dijalani oleh pasien dan biasanya pengobatan dapat berlangsung hingga 2 tahun atau lebih. Baik, untuk sarannya diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai patofisiologi terjadinya TB MDR agar dapat melakukan intervensi yang lebih tepat untuk mencegah, mendeteksi, dan mengelola terjadinya kondisi TB MDR dan mengurangi potensi terjadi komplikasi berat pada penderitanya. Adapun referensi yang kami gunakan dalam pembuatan student project ini dapat dilihat pada layar. Sekian presentasi dari kelompok SKDA 3. Kami ucapkan terima kasih banyak dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.